Waktu itu aku bikin video yang lompat, terus aku slow motion. Pas jatuh itu kayak nggak balance gitu. Kaki yang kanan itu jatuhnya lebih lambat daripada kaki yang kiri. Tiba-tiba bagian tubuh kanan itu kayak nyaris lumpuh, tapi nggak lumpuh total. Di dalam kepala aku itu ada kayak mask gitu ya, ditunjukin sama dokternya. Nggak tahu juga ngomongnya gimana. Shock. 800.000 Hong Kong dollar dimasuk ke ruang intensif dan dipindahkan ke, tapi nggak dipotong semua rambutnya, jadi masih ada sisa di sini botak gitu. Ketakutan terbesarku waktu itu adalah kalau emang harus lumpuh lebih baik mati aja gitu ya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel Ripka Rashpi. Nah, hari ini tiba-tiba aku pengen bikin video sambil cerita soal pengalamanku operasi otak di Hong Kong sambil pakai makeup. Kalau teman-teman penasaran gimana perjalananku bisa berhasil melewati operasi otak, nonton terus videonya sampai akhir. Untuk primernya, aku pakai complexion primer dari Urban Decay. Aku pengen banget bikin fake freckles, nggak pernah bikin sebelumnya. Kayaknya bakalan seru karena aku banyak jerawat. Ini kayaknya hormon ya. Terus tanganku tuh kalau ada jerawat tuh kayak gatal, pengen garuk-garuk, pengen dipites gitu. Yang sebenarnya nggak boleh karena tangan kita tuh penuh kuman dan itu bikin wajah kita tuh jadi berbekas gitu jerawatnya. Foundationnya aku pakai Fenty Beauty, ini foundation favoritku setelah si Dior. Foundationnya tipis-tipis saja. Oke, sambil cerita pengalaman aku tentang operasi otak di Hong Kong. Bagaimana sih cerita awalnya sampai harus operasi otak? Jadi berawal di tahun 2018. Kalau teman-teman follow Instagramku pasti sedikit banyak tahu gimana cerita tentang aku operasi. Waktu itu tahun 2018, bulan Februari tanggal 16, kita jalan-jalan ke Jepang dalam rangka ulang tahunnya Mat yang ke-30, yang waktu itu masih pacaran. Dia pengen rayain di Jepang gitu. Terus kita pergi ke Jepang kira-kira 2 minggu. Gejala awalnya itu waktu aku baru sampai di imigrasi Jepang. Waktu itu aku disuruh nulis apa kedatangan kayak gitu, arrival, pokoknya kayak gitulah ya di imigrasi. Nah terus aku nulis, kok tulisanku jelek gitu, kayak nggak bisa ngontrol tulisanku kayak biasanya, nggak bisa ngontrol tanganku gitu. Kok kayak gini sih tulisanku gitu, apa ya aku pikir mungkin karena udah lama nggak nulis makanya kaku gitu tangannya. Terus aku ngomong sama si Mat, kok tulisanku kayak gini ya, gitu, kayak aneh gitu buat nulis. Terus tebakannya si Mat sih juga sama gitu ya, dia bilangnya mungkin karena kamu udah lama nggak nulis gitu. Oh iya ya mungkin ya. Terus abis itu kita jalan, jadi dari airport ke train stationnya itu kita harus jalan lumayan jauh, sekitar 1 kilo jaraknya, dan kita ada koper. Terus waktu itu kan musim dingin ya di Jepang, jadi kopernya itu berat banget karena kita bawa baju-baju musim dingin yang tebel-tebel kayak jaket-jaket kayak gitu. Habis itu aku geret sampai di kereta itu, aku ngerasa capek banget, kakiku itu kayak pegel banget gitu. Terus aku agak keselku itu aku luapin ke si Mat gitu. Terus dia bilang sabar, bentar lagi nyampe gitu kan. Nah gejala lain, tiap kali aku ngetik apapun gitu ya di HP, tanganku tuh meleset terus gitu, kayak nggak kekontrol, kayak nggak sesuai. Misalnya aku mau ngetik A, dia tuh selalu meleset kalau nggak ke sebelahnya, kayak gitu deh pokoknya. Jadi nggak tepat sasaran gitu aku mencet tombolnya. Itu berkali-kali banget, makanya aku ngerasa kok gini gitu ya. Cuman mungkin karena HP-nya juga udah lama, jadi keypadnya rusak gitu ya. Excuse lagi, karena kita juga gak nyangka itu salah satu gejala perintah dari otak yang kita kirim untuk bekerja di tangan itu ada problem gitu, nggak tahu gimana ya istilah medisnya. Habis itu selama liburan tuh sering banget capek. Pulang dari Jepang, aku tuh sering bikin video exercise di rumah. Terus aku video kan, waktu itu aku bikin video yang lompat, terus aku slow motion. Pas jatuh itu kayak nggak balance gitu. Kaki yang kanan itu jatuhnya lebih lambat daripada kaki yang kiri. Seminggu
setelah itu aku ngerasa capek banget, nggak bergerak secara normal. Tiba-tiba bagian tubuh kanan itu kayak nyaris lumpuh, tapi nggak lumpuh total, masih bisa digerakin. Tapi gerakannya tuh nggak 100% gitu, sesuai dengan perintah otak aku gitu. Terus lama-lama kok aku kayak pincang gitu, kok nggak bisa jalan normal. Terus tanganku pun nggak bergerak secara natural gitu ya, aku harus gerakin. Jadi kalau jalan tuh kan misal ke kiri di depan, tangan kanan di depan kan, itu enggak, kayak tangan kanannya itu nggak bisa digerakin secara normal. Terus aku ke dokter bilang itu pinch nerve, kayak salah urat gitu ya. Dikiranya si dokter itu salah urat, apalagi habis olahraga kan. Terus aku konsumsi obatnya habis. Terus bilang ke teman, nah temanku bilang dia juga pernah salah urat, terus dia pijit ke teman, habis itu sembuh gitu loh. Temanku bantuin untuk panggil si tukang urut, dan aku diurut kurang lebih 2 jam. Habis itu aku ngerasa kayak agak enakan gitu ya, agak enteng. Tapi namanya aku jarang pijit, jadi berasa banget begitu dipijit gitu, kayak sakit tapi geli, karena pada dasarnya nggak begitu suka pijit. Habis itu kok nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter, udah urut, kok aku masih pincang aja. Terus tangan kanan juga, pokoknya frustrasi banget, putus asa gitu ya. Masak pun kayak sengsara gitu, sampai tangan kanan ini bolak-balik kena panci yang panas, bener-bener udah pasrah ya. Aku ngeluh terus ke Simat, terus sama dia diajak ke dokter lagi. Akhirnya kita ke dokter kedua kalinya, dan sore itu juga dokter ini nyuruh kita langsung ke rumah sakit gitu. Tapi si dokternya tetap convince, tetap percaya kalau itu tuh cuma salah urat gitu loh. Kalau nggak ke rumah sakit disuruh ke fisiologi. Terus sore itu sebenarnya aku agak-agak ragu gitu ya mau ke rumah sakit, dan aku sama Simat langsung ke rumah sakit, nggak bawa apa-apa, cuma bawa badan aja ke rumah sakit. Terus sampai rumah sakit kita dimasukin ke golongan yang darurat B, nggak tahu yang maksudnya gimana ya, mungkin yang agak darurat banget itu mungkin A, kalau B itu mungkin nggak sedarurat si A gitu mungkin ya. Terus dites darah, habis itu tes urine, dan terakhir di scan. Pas di scan itu baru apa sih namanya scannya itu, pokoknya kepala aku itu di scan, dan di situ baru ketahuan di dalam kepala aku itu ada kayak mask gitu ya. Ditunjukin sama dokternya, mungkin kayaknya ada pendarahan gitu di otak. Sore itu aku ingat sama Simat, kayak nggak percaya gitu ya, kayak nggak kepikiran sama sekali kalau jatuhnya bakalan ke otak gitu. Akhirnya so dokternya bilang kalau ada sesuatu di dalam otakku yang menyebabkan kenapa tubuh bagian kananku itu nyaris lumpuh. Awalnya kayak kita pikir kayak stroke gitu ya, stroke ringan, karena riwayat keluarga kedua orang tuaku pernah kena stroke, maksudnya almarhum orang tuaku pada riwayat stroke gitu. Untuk paletnya aku mau pakai paletnya Patricia. Aku pengen nyoba warna yang hijau ini, soalnya aku terlalu sering pakai warna-warna yang natural, jadi pengen tahu gimana kalau pakai warna-warna yang berbeda dari biasanya. Singkat cerita, intinya aku harus stay tes darah dan harus stay di rumah sakit hari itu juga. Waktu itu sekitar bulan Maret, kalau nggak tanggal 15, tanggal 16 Maret 2018, aku harus stay di rumah sakit tanpa persiapan apa-apa, karena kita benar-benar nggak nyangka kalau jatuhnya itu akan kesana gitu. Kayak aku mau pakai ini dulu. Akhirnya aku disuruh stay di rumah sakit dan menunggu hasil pemeriksaan selanjutnya. Hari itu nggak tahu lagi mau ngomong apa, pokoknya bener-bener shock banget. Dan Simat harus pulang sendiri. Setelah itu mau nggak mau aku tinggal di rumah sakit, dan singkat cerita ada benign tumor di otakku, dan banyak orang yang kena benign tumor seperti yang aku punya, cuman nggak menimbulkan simptom karena nggak terjadi pendarahan, sedangkan punya aku ini tumornya itu menyebabkan pendarahan. Nah, pendarahan ini yang terus menyumbat salah satu sel di otakku yang
Simptomnya ya badan bagian kananku itu tiba-tiba nyaris lumpuh gitu loh. Semoga aku menjelaskan dengan baik karena aku nggak gitu paham ya istilah kedokteran. Tumornya namanya nggak tahu juga ngomongnya gimana, nanti coba aku tulis di layar kaca ya. Akhirnya kita cerita sama seorang teman yang kita anggap juga sebagai orang tua, dan beliau di sini adalah seorang GP, kayak dokter pribadi gitu ya. Kita langsung kontak dokter ini. Beliau menyarankan supaya kita melakukan tes tes MRI private gitu. Karena kalau harus nunggu MRI punyanya pemerintah dari hospital, dari rumah sakit, itu harus antri dan harus nunggu sekitar seminggu lagi gitu sampai aku bisa dapat giliran untuk MRI gitu, karena yang antri banyak banget. Akhirnya kita ambil private MRI, which is kita harus bayar, dan MRI di sini tuh lumayan mahal, sekitar 8.000 Hong Kong dollar atau sekitar 800 pound sterling, which is lumayan mahal. Tapi waktu itu kita dapat diskon dari GP kita, Dr. Helen, diskon setengah 50% gitu. Jadi kita cuma bayar sekitar 4.000 aja. Setelah itu akhirnya aku pulang dan harus melakukan private MRI. Beberapa hari kemudian hasilnya keluar. Sebelumnya kita masih belum benar-benar yakin kalau itu tumor ya. Kita harus benar-benar lihat hasil dari MRI itu dulu, baru tahu itu tumor jinak atau tumor ganas. Kalau tumor ganas itu ada kemungkinan ke cancer. Dan waktu itu posisiku di rumah dan emak ngambil hasil MRI, dan ternyata benar ada tumor di otakku dan terjadi pendarahan. Intinya seperti itu. Sampai rumah kita berdua kayak shock, kita berdua nangis gitu ya, sedih banget gitu, kenapa sampai seperti ini. Akhirnya GP kita menyarankan supaya kita konsultasi ke dokter senior, bagaimana baiknya nge-treat tumor jinak ini gitu. Kita memilih jalan operasi yang mana gitu. Terus kita konsultasi, dokter seniornya bilang harus operasi, dan kalau mau operasi private di Hong Kong, kita minta pendapat beliau gitu ya, baiknya itu operasi private atau operasi di rumah sakit umum gitu. Karena perbedaannya jauh banget. Kalau operasi umum di sini, karena aku punya Hong Kong ID card, jadi mereka tuh free, kayak nggak di-charge sama sekali. Kita cuma bayar biaya nginep, biaya administrasi nginep di rumah sakit per hari itu sekitar 100. Tapi kalau private itu kita harus bayar at least 800.000 Hong Kong dollar. Kalau uang Indonesia mungkin 1 M lebih, dan kita tuh nggak ada uang segitu. Itu tuh too much, biaya semahal itu gitu. Terus kita tanya kan sama dokter senior ini, kira-kira perbedaannya apa sih kalau dioperasi di rumah sakit umum sama private? Perbedaannya tuh apakah lebih baik hasilnya atau bagaimana gitu. Sedangkan dokter senior ini ngomong kalau hasil sih bakalan sama ya, cuman penanganannya, nge-treatnya itu beda. Kalau private, suster itu ada 24 jam. Kalau di rumah sakit umum, ya fasilitasnya juga pasti berbeda gitu ya, tapi hasilnya sama, tetap sama aja gitu. Akhirnya mau nggak mau kita harus ngambil yang di rumah sakit umum karena nggak mungkin kita bisa afford 1 M. Singkat dari cerita, kita stay sama rumah sakit umum, kita matuhin aturan rumah sakit umum, dan akhirnya aku balik lagi ke rumah sakit. Habis itu aku dioperasi. Waktu dioperasi itu rasanya kayak gimana ya guys? Hari ketika aku masuk operasi itu ya udah pasrah aja gitu ya. Yang aku ingat cuman masuk ruang theater atau masuk ruang operasi, dan sampai ruang operasi itu mereka langsung dibekap gitu dan disuruh tarik nafas. Itu kayak anesthesia gitu ya, obat bius. Yang aku ingat, aku disuruh tarik nafas dalam-dalam lewat hidung.
nggak tahu berapa kali, aku cuman ingetnya sekali aja ya. Habis itu udah nggak sadar. Operasi berlangsung sekitar 6 jam, dari jam 12 sampai sekitar jam 6 sore. Begitu aku sadar sekitar jam 6 sore itu udah dimasuk ke ruang intensif pos operasi. Aku ingat si Mat masuk ada di ruangan itu, cuman aku udah nggak ada tenaga untuk ngomong, pokoknya nggak ada tenaga apapun gitu ya. Boring banget selama 3 jam lebih nemenin aku di situ. Aku cuman kayak teler gitu ya, dan kepalaku itu sakitnya itu luar biasa, pusingnya luar biasa, terus muntah pokoknya. Dan nggak sampai 24 jam aku udah keluar dari intensive unit dan dipindahkan ke ruang rawat umum. Sebelumnya lumayan cepet gitu loh prosesnya, dari operasi sampai pindah lagi ke ruangan umum, karena nggak sampai 24 jam gitu. Dan selama 1 minggu pemulihan, aku itu cuman muntah-muntah terus, tidur nggak bisa, duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa, kayak pokoknya tidur muntah, berdiri muntah, duduk juga muntah, sama sakit kepala itu yang luar biasa banget. Tapi operasi berjalan dengan lancar dan operasi itu berhasil. Intinya benar-benar bersyukur masih dikasih kesempatan untuk hidup dan recover, bisa kembali normal, bisa beraktivitas seperti normal lagi. Dan seminggu kemudian, entah seminggu setelah operasi atau ya kayaknya seminggu setelah operasi, aku udah boleh keluar rumah sakit, balik lagi ke rumah gitu. Waktu itu aku obat sakit kepalanya itu bukan yang dosis seperti Panadol gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar Tramadol, itu yang lebih ampuh lagi, nggak bisa jauh-jauh dari Tramadol karena benar-benar sakit banget ya kepalaku itu waktu itu. Kira-kira seperti itu pengalaman operasi otak. Kepalaku harus dibuka, jadi rambut harus digundul. Awalnya sih aku udah bilang kalau nggak apa-apa kan digundul, tapi pas operasi itu nggak digundul semua, cuman digundul separuh gitu, jadi kayak petal gitu. Yang separuh ini kayaknya sebelah sini deh, bentuknya kayak C gitu, lumayan gede guys. Separuh kepala ya, tapi nggak dipotong semua rambutnya, jadi masih ada sisa di kepala yang sebelah. Jadi yang sebelah sini rambutnya panjang, yang sini botak gitu. Dan begitu sampai rumah, baru aku minta tolong si Mat buat cukurin rambutku itu pakai cukuran jenggotnya dia. Dia nyukurnya petal-petal lagi, aduh ampun. Seperti itu kira-kira pengalamanku di rumah sakit. Pengalaman terburuk seumur hidup ya. Ketakutan terbesarku sebelum operasi, karena dokter nggak bisa menjamin 100% ya kalian pulih seperti sedia kala, kembali normal seperti dulu. Intinya dokter itu nggak bisa menjanjikan 100% sama semua pasiennya. Paling mereka cuma bisa bilang berapa persennya gitu kemungkinan pulih kembali. Karena kalau ada something goes wrong, terus dokter ngomong 100% bisa pulih, ternyata enggak, otomatis pasien bakalan nyalahin dokter dong ya. Ketakutan terbesarku waktu itu adalah kalau aku bakalan lumpuh, nggak tahu mau gimana gitu ya. Intinya akan jadi beban buat orang gitu. Aku nggak siap untuk lumpuh sampai aku berpikir kalau emang harus lumpuh lebih baik mati aja gitu ya. Ya secara mental aku nggak siap kalau harus lumpuh, intinya seperti itu. Dan aku udah sempat ngomong sama si Mat, kalau sampai aku lumpuh, balikin aja aku ke Indonesia gitu. Aku bilang sama dia, nggak mau jadi beban buat kamu. Kalau something goes wrong, aku bilang gitu kan sama dia. Aku minta dia balikin aku ke Indonesia. Dan bersyukur banget, apa yang aku khawatirkan nggak terjadi. Aku masih bisa pulih, bisa kembali berjalan meskipun butuh waktu dan tuh training atau latihan. Itu aku dilatih di rumah kayak Grab, jadi megang seperti ini, kayak semuanya tuh kayak latihan lagi gitu ya, nggak tiba-tiba langsung perfect. Dan sampai sekarang pun ada bagian di tangan ini yang masih agak-agak numb gitu, karena memang dokter bilang nggak bisa 100%, pasti ada sesuatu yang nggak bisa balik lagi seperti sedia kala gitu, tapi bakalan ada saraf-saraf baru yang intinya aku harus latihan lagi, ngegerakin tubuh bagian
kanan supaya saraf-saraf baru itu juga terbentuk. Jadi total aku di rumah sakit itu selama kurang lebih 3 minggu. Dan biaya rumah sakit di sini seperti yang aku bilang tadi, di sini tuh aku cuman bayar semalam 100. Jadi kita tuh bayar administrasi kurang lebih 3.000 Hong Kong dollar, dan itu tergolong murah banget karena kalau operasi di Indonesia aku nggak tahu biayanya berapa tuh. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan di Indonesia untuk operasi otak, karena brain surgery itu vital banget. Otak gitu loh, penting banget, bagian tubuh yang benar-benar penting banget. Seluruh tubuh kita itu dikontrol sama otak. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang salah ya nggak tahu ya gimana para surgeon itu ngotak-ngatik otak. Pokoknya luar biasa banget, dan aku bersyukur di Hong Kong sini, biarpun rumah sakit umum ya, mereka tuh penanganannya juga profesional. Benar-benar untuk bisa sampai ke stage saat ini itu sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Setelah operasi itu aku juga pernah vakum berapa bulan nggak bekerja, dan itu sempat bikin aku kayak depresi gitu ya. Sekitar bulan September Oktober 2018 itu benar-benar puncak dimana aku sampai benar-benar depres. Itu perjalanan dan bagian dari hidup yang nggak akan pernah aku lupakan. Satu hal yang benar-benar membuat pribadiku sangat-sangat bersyukur adalah meskipun saat itu aku kayak shock dan nggak nerima keadaanku, kayak why me? Kenapa aku sih? Why me? Itu kayak pertanyaan basic gitu ya, ketika kita ada dalam situasi yang berat yang nggak pernah kita pikirkan akan kita alami seumur hidup. Pertanyaan itu pasti ada, kenapa aku sih untuk mengalami pengalaman yang serem ini gitu. Kayaknya kebaikan tuh nggak pernah berpihak sama hidupku gitu ya. Di samping aku merantau di Hong Kong karena keadaan orang tuaku yang juga sakit, aku masih harus survive gitu. Aku bersyukur banget saat hal ini terjadi gitu ya. Aku punya orang yang benar-benar support, keluarga yang membuat aku bertahan, berjuang. Intinya selama kita masih hidup, selama itu juga masalah akan datang silih berganti. Jadi kita nggak pernah mendapatkan jawaban setiap kali kita ada dalam masalah, dan kita mempertanyakan kenapa harus aku yang menghadapi masalah ini. Dan kalau memang ada sang pemberi hidup itu, Tuhan yang mengatur hidup, seberapa banyak kita mempertanyakan kenapa harus kita yang mengalami kejadian demi kejadian tidak enak seperti ini gitu. Sakit, sembuh lagi. Belum masalah ini, masalah keuangan, masalah orang tua. Selama kita hidup, selama itu juga kita berjuang untuk mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, kenyamanan. Awalnya agak susah untuk aku nerima kenyataan demi kenyataan, cobaan demi cobaan, sampai akhirnya fuck it. Next adalah fake freckles. Untuk fake freckles-nya aku pakai My Brow Pencil dari Benefit. Kok kayak orang penyakitan jadinya ya? So dap-dap ini biar agak pudar. Terus aku tambahin blush lagi, aku dap-dap lagi biar dia nggak terlalu gelap, biar kelihatan lebih natural dikit. Terus aku tambah blush lagi, soalnya blushnya hilang. Dan highlighter. Oke teman-teman, terima kasih udah ngobrol-ngobrol atau temenin aku ngobrol. Terima kasih udah setia nonton. Semoga
teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari ceritaku, bahwa selama kita hidup, selama itu juga kita itu intinya di dunia ini survive, berjuang. Masalah itu akan selalu datang silih berganti, entah itu dari sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Intinya selalu berpengharapan bahwa masalah itu bukan untuk membuat kita jatuh. Selama kita mempunyai pengharapan bahwa kita bisa bangkit, kita bisa menghadapi masalah itu. Dan kalaupun seperti penyakit yang aku alami, ada banyak di luar sana yang mengalami sakit penyakit yang lebih parah daripada yang aku alami. Tapi dari situ aku belajar mereka tetap punya pengharapan untuk kembali sehat demi orang-orang yang mereka sayangi, demi hidup kembali. Intinya jangan pernah patah pengharapan, selalu fokus sama jalan keluar, bagaimana kita bisa mencari solusi dari apa yang kita alami. Dan aku cuma bisa berpesan untuk mengutamakan kesehatan di atas segalanya, karena kalau kita nggak sehat, apapun yang kita kerjakan nggak akan ada gunanya. Health is very very important, dan aku berharap teman-teman semua sehat, khususnya di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Kita harus benar-benar berwaspada dan berhati-hati ketika kita di luar. Kita harus peduli sama selain diri kita juga peduli sama orang lain. Jangan lupa untuk memakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga kebersihan, karena itu semua yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya kita tidak terkena si virus. So, anyway, semoga teman-teman suka sama look ini. Nanti akan bikin highlightnya yang agak lebay gitu kan, yang slow motionnya. Oke, masalah tidak ada untuk membuat kita semakin kecil, tapi masalah ada untuk membuat kita semakin kuat, semakin dewasa, sabar. Itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi kalau masih mau hidup, ya selalu siap sedia, kapanpun dan dimanapun. Tapi bukan berarti tidak ada pelangi sehabis hujan, atau tidak ada kebahagiaan di balik masalah. Tanpa banyak ngomong lagi, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian masih setia nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! The junior that is, will be down in a minute unless you'd like to take her up yours.